Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara dalam komplek Taman Mutiara, Karangmekar, Cimahi. Bagaimana kabarnya bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan hamdalah ini merupakan salah satu dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang tugas kita selaku hamba, yakni untuk menggenapkan syukur kita dan juga menggenapkan pengibadahan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini melanjutkan dari yang kemarin mengenai kajian fikih, yaitu dalam bab sunnah-sunnah dalam wudhu. Kemarin sudah banyak di antara sunnah-sunnah, sampai belasan. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai 13 ataupun 14 dari poin yang ada dalam sunnah-sunnah seorang muslim dalam melaksanakan wudhu. Sebelum kita lanjutkan, agar tidak lupa, saya akan tuliskan poin-poin pentingnya saja mengenai fardu dan sunnah-sunnahnya yang kemarin telah dipelajari. Bapak-bapak sekalian, yang pertama mengenai fardu. Fardu alhamdulillah. Ini fardu atau bisa disebut wajib dalam berwudu. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua mencuci apa? Wajah. Betul. Yang ketiga mencuci tangan sampai dengan siku. Yang keempat membasuh atau mengusap kepala. Yang kelima kembali lagi mencuci lagi. Kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir di dalam kitab Said Sabiq dinyatakan ada tertib. Ataupun boleh yang ketujuhnya opsional, ini masuk juga mualah. Nah, ini diantara dari fardu-fardu ataupun wajib wudu. Nah, selanjutnya saya akan gariskan di sini yang pertama mengenai sunnah dalam wudu. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci. Yang kedua bersiwak dulu, mohon maaf. Kita urutkan sama saja dengan yang ada di dalam buku. Bersiwak atau bisa gosok gigi. Selanjutnya yang ketiga ada mencuci tangan, cuci tangan sampai pergelangan, cuci pergelangan tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana ataupun sebelum berwudu. Yang keempat ada berkumur-kumur, tamadmadho. Yang kelima
istinsak, dan istinthar. TS ya, istinthar. Yang keenam, menyela janggut, menyela-nyela janggut. Yang ketujuh ada, ini sudah menyela janggut sama menyela jari jemari, jari-jari, baik tangan ataupun kaki. Yang kedelapan itu membasuh ataupun mencuci sampai dengan 3 kali. Seluruhnya mencuci 3 kali kecuali satu bagian. Masih ingat kemarin? Apa? Ya, dalam membasuh, menyapu kepala. Itu cukup hanya 1 kali. Yang kesembilan ada tayamun. Tayamun itu mendahulukan kanan. Mendahulukan kanan. Jadi kanan kiri, kanan dulu. Selanjutnya di sini masuk muwalah. Muwalah itu tidak terselang, tidak diselang, tidak diselang dengan kegiatan yang lain. Yang ke-11 ada membasuh kuping. Atau telinga, sama saja. 12 menggosok ketika mencuci bagian-bagian dalam anggota wudhu. Adalk, menggosok. Yang ke-13 melebihkan. Melebihkan apa? Melebihkan dalam mencuci anggota badan, namun tidak sampai berlebihan juga. Yang ke-14, ini yang kemarin terakhir, hemat air. Banyak ya. Yang ke-15 selanjutnya kita bahas mengenai doa. Nah, ini doa saat wudu. Ada 16 doa setelah wudu. Yang ke-17 salat. Salat 2 rakaat, yaitu namanya ya syukril wudu atau syukrul wudu, syukrul wudu, sama-sama saja ya. Syukrul wudu. Nah, ternyata ada 17 dari pembahasan sunnah-sunnah berwudu. Insyaallah untuk yang ke-15 sekarang kita akan bahas, kemarin sampai 14. Yang ke-15 apa, Pak? Di situ terbaca tidak? Yaitu doa pada saat berwudu. Nah, ini sesuatu yang banyak timbul ikhtilaf ataupun perbedaan. Namun apa yang dikatakan oleh Said Sabiq di dalam kitabnya kita akan kupas. Ad-du'a'u athna'ahu, berdoa ketika melaksanakan wudu, berarti bukan ketika sebelumnya ataupun setelahnya, tapi pada saat di tengah-tengah berwudu. Nah, lam yuthbat min ad'iyatil wudu'i syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tegas Said Sabiq menyatakan belum didapatkan dalil yang subut, yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat mengenai doa ketika berwudu, di tengah-tengah wudu. Ghairu hadithi Abi Musa al-Ash'ari, kecuali ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sahabat Abu Musa ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikannya biwudu'in, memberikan air untuk berwudu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, maka Rasul berwudu. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu, fasami'tuhu yad'u, maka Abu Musa mendengar bahwasanya Rasul itu berdoa. Yaqulu Allahumma gfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, doanya ini saya juga asing mendengarnya. Mungkin di sini pun asing. Nah, menurut Said Sabiq ada satu doa yang periwayatannya jelas, yang periwayatannya sahih. Nah, itu doanya Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah untukku apa?
tempat istirahatku, rumahku, minta untuk diluaskan. Nah, dalam arti di sini memang luas dalam arti zahir dan juga luas dalam arti batin. Bukan hanya rumah yang luas yang bisa nikmat untuk beristirahat, namun di dalamnya pun tenang, tentram, merasa kalau udah nyampe rumah tuh lega. Nah, itu salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Wa barik li fi rizki, dan yang terakhir, ya Allah berkahilah terhadap rizki yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, setelah itu fakultu, Abu Musa ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar engkau tadi berdoa dengan doa yang seperti ini. Nah, setelah itu qala, Rasulullah SAW menjawab, wa hal tarakna min syai'in. Terus ketika kamu setelah mendengar itu ada yang tertinggal tidak kedengarannya? Jadi balik bertanya kepada sahabat, dalam artian memang Rasulullah SAW benar-benar membaca doa tersebut ketika beliau sedang berwudu. Rawahun Nasa'i wa Ibnu As-Sunni bi isnadin sahihin. Nah, ini dinyatakan oleh Said Sabiq, periwayatannya Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni sanadnya sahih. Nah, cuman ada yang berpertentangan itu seperti ini, Pak. Jadi ini tidak dikhususkan pada saat membasuh anggota-anggota wudu tertentu. Di sini tidak disebutkan apakah ketika setelah berkumur-kumur, ataukah ketika setelah mengusap kepala, ataukah di mana letaknya pada saat runtutan rangkaian berwudu. Intinya di tengah-tengah pada saat wudu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lakinnan Nasa'iyu adkhalahu fi babi ma yaqulu ba'dal faraghi minal wudu. Namun, nah tadi yang meriwayatkan ini kan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i sendiri menyebutkan, memasukkan hadis ini ke dalam bab apa-apa yang dibaca ketika selesai berwudu. Nah, kalau Imam An-Nasa'i itu ketika sudah selesai, salah satu doa yang dibacanya ini dimasukkan ke dalam bab itu. Namun ternyata Ibnu Sunni yang tadi ikut meriwayatkan pun beliau memasukkan mengenai doa ini dalam bab apa yang dibaca ketika berwudu, berarti di saat berwudu, di tengah wudu. Mengomentari masalah ini An-Nawawi, qala An-Nawawi wa kilahuma muhtamal. Kedua-duanya itu ada kemungkinan, bisa jadi benar, bisa jadi ada dalam pada saat akhir ataupun di tengah-tengah. Nah, itu yang dinyatakan oleh Said Sabiq. Sedangkan di kita, saya pun pernah mendengarkan, pernah membaca bahwasanya ada doa-doa yang sering kita baca ataupun sebagian dari kita baca ketika membasuh atau mencuci anggota-anggota badan tertentu. Nah, itu kalau menurut Said Sabiq tidak ada sanad yang jelas. Mungkin itu adalah salah satu interpretasi atau pemaknaan lebih dalam bagi seorang muslim ketika setelah membasuh wajah, minta untuk wajahnya disinarkan, diberi sinar dan jauhkan dari api neraka. Mungkin itu adalah penghayatan. Nah, seperti itu. Namun itu tidak menjadi syarat yang mengharuskan seseorang ketika setelah membasuh anggota badan tertentu baca doa ini, baca doa ini. Terserah, silahkan. Karena memang dalam hadisnya yang umum dinyatakan ketika membasuh tangan saja, nanti ketika air itu jatuh setelah membasahi tangan itu berguguran pula dosa kita yang dilakukan oleh tangan. Seperti itu, berkumur-kumur keluarlah semua kemaksiatan, dosa-dosa dari mulut kita. Mungkin saya rasa itu dari interpretasi pemaknaan yang lebih dalam mengenai penghayatan dalam doa-doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya jamaah sekalian, yang ke-16 yaitu doa ba'dahu, setelah seseorang selesai berwudu. Nah, ini dalilnya di hadis Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terterima oleh sahabat Umar, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighul wudu'a thumma yaqul." Tidak ada seorang pun di antara kalian ketika kalian berwudu, fayasbighul wudu'a thumma yaqul, dan juga menyempurnakan wudunya. Dalam arti isbagul wudu di sini itu apa? Bukan hanya wudu dengan yang fardu-fardunya saja, tapi melaksanakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Itu yang disebut kesempurnaan wudu. Seperti itu. Nah, setelah itu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW? Yaqulu, ketika setelah selesai berwudu, seseorang ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh. Ini doanya sampai situ. Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu. Kan tadi kalau ada orang yang baca ini, tidak akan mungkin orang itu ketika telah membaca doa ini kecuali melainkan Allah pasti akan bukakan bagi orang tersebut yang telah membaca doa ini 8 pintu surga. Masya Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia dapat memilih untuk masuk ke mana saja surga yang ia inginkan. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuh, jadi masuk surga teh gampang ya Pak. Masuk surga, tambah kita milih surganya mau surga yang mana dari yang ke-8 itu sebetulnya mudah. Tapi ingat, bukan karena ada hadis ini atau saya wudu udah gitu doa sama doa ini nggak ikut sholat. Wudu di mana-mana doa dengan doa ini nggak ikut zakat. Menghindar dari membayar zakat, menghindar dari syariat-syariat yang lain. Tidak bermaksud seperti itu. Jadi harus melaksanakan seluruh syariat. Ketika itu telah sempurna, ditambahkan dengan wudu yang seseorang itu panjatkan dan doa yang panjatkan ini, insya Allah Allah akan berikan keutamaan dengan memilih dari 8 surga dari mana saja kita akan memasukinya. Ya. Biasanya suka ada yang berpikir seperti itu. Toslah abi mah yang penting doa make doa ieu we gitu. Jadi hanya berpangku kepada satu satu dalil atau satu pegangan saja dan melupakan yang lain gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus secara syumul keseluruhan. Nah, ada ditambahkan di sini kalau Said Sabiq menyatakan ada juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada satu doa. Man tawaddoa faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini doanya doa kafaratul majlis ya. Nah, cuman ini ada dalil yang khusus menyatakan seperti itu. Kutiba fi raqqin thumma ja'ala fi tabi'in falam yuksir ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang yang berwudu lantas dia berdoa dengan doa yang tadi saya sebutkan, doa kafaratul majlis, maka nama orang tersebut akan dituliskan fi raqqin dalam satu lembar, thumma ja'ala fi tabi'in dan dimasukkan ke dalam satu plat. Lembaran itu jadikan plat yang kuat, falam yuksir dan tidak akan pernah dapat hancur plat yang ada nama seseorang itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dicatatkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani fil Awsat. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Nah, dan terakhir ada doa juga dari Imam An-Nasai, wa qala fi akhiri khatam alaihi bi khatimin wudi'at tahtal arsy falam tuksir ila yaumil qiyamah. Nah, doanya apa yang dari Imam di sini dinyatakan Imam At-Tirmidzi. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini doa yang kita sering dengar ya Pak ya. Bahkan kita pun baca. Nah, ini ternyata diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fahiya fi riwayatit Tirmidzi wa qad qala fil hadits, dan Imam At-Tirmidzi sendiri mengomentari terhadap hadis ini, wa fi isnadihi idtirabun, ada di dalam sanadnya itu terguncang. Wala yasihu fihi syai'un kabir, dan juga secara keseluruhannya ini dalil-dalilnya, sanad-sanadnya itu kurang kuat seperti itu menurut Imam At-Tirmidzi. Lantas kita boleh tidak membacanya? Boleh, asalkan disatu padukan dengan doa yang sebelumnya tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu ditambahkan seperti itu. Nah, jadi itu doanya insyaallah. Mudah-mudahan kita nanti bisa memilih surga ya. Masyaallah. Dan terakhir, sunnah-sunnah berwudu itu adalah salat syukril wudu. Salatu syukril wudu atau salatu raka'ataini ba'dal wudu. Ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat. Sahabat siapakah itu? Siapa sahabatnya Pak? Yang berkaitan bahwasanya beliau itu adalah seorang sahabat yang selalu menjaga wudunya dan tidak pernah
melewatkan ketika beliau berwudu itu pasti selalu diiringi dengan sholat 2 rakaat.